ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatan rahimakumullah. Kita lanjut kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Insyaallah kita di halaman 162 ya, betul. Sahih, Pak. Yaitu masalah menyebarkan ilmu dan faedah di antara manusia pada setiap waktu yang ia pandang tepat untuk melakukan itu. Jadi nasrul ilm atau menyebarkan ilmu itu merupakan amalan ulama dan penuntut ilmu, dan juga nasrul faidah baina an-nas, menyebarkan faedah di antara manusia, tapi menyebarkannya fi waqtin yarahu munasiban lidzalik, pada waktu yang ia pandang munasib, tepat untuk menyebarkan ilmu itu. Nah, di sini dikatakan oleh penulis, seorang penuntut ilmu itu menggerakkan kesungguhan dalam hal ini, dan juga al-hadar min al-futur atau at-takhalli an dzalik. Penuntut ilmu hendaklah berhadar, yaitu berhati-hati dari futur. Apa itu futur? Futur itu malas atau putus asa setelah sebelumnya giat. Itu futur. Ya, futur itu malas atau putus asa setelah sebelumnya giat. Kalau dari sana malas ya kaslan namanya, atau kasul, mutakasil. Tapi futur itu adalah sikap downgrade atau menurun setelah sebelumnya itu rajin atau giat dan baik. Tidak disebut futur kalau dari sonanya udah malas. Kalau dari awalnya udah malas itu nggak disebut futur. Memang udah mutakasil, malas. Futur itu mudah dialami oleh pemuda dibandingkan dengan orang yang sudah berusia. Ya. Karena apa? Futur itu kadang-kadang disebabkan oleh hal yang memalingkan dari track awal gitu loh. Sedangkan orang-orang yang berusia tidak muda lagi itu biasanya ya udah istiqomah gitu. Ya udah gitu jalannya gitu. Tapi pemuda itu banyak pilihan. Makanya futur itu lebih terjadi pada remaja atau pemuda atau pemudi ya. Kalau remaja disebabkan kejahilan dan banyaknya pilihan. Kalau pemuda ya banyak pilihan dan kesempatan. Ya. Dalam berdakwah atau menuntut ilmu, hendaknya seseorang punya kegiatan atau keinginan untuk nasrul ilmu wal faidah. Dan itu
adalah suatu challenge dan tantangan tersendiri dalam menyampaikan. Yang pastinya terjadi suatu saat ada penentangan, pembantahan, dan misalnya. Bahkan dalam skala keluarga saja bisa terjadi. Namun rajul yang mutamassik, mujtahid, itu dia tidak selesai dari menyampaikan kebaikan hanya dengan adanya penentangan. Begitu. Maka tidak terjadi pada futur. Hati-hati dengan adanya futur. Futur itu juga bisa disebabkan adanya penentangan yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya down. Udahlah, saya nggak usah dakwah lagi lah, gitu misalnya. Udahlah, saya nggak usah ngasih tahu saudara saya lagi lah. Nah, futur. Yang lebih buruk lagi yang lebih buruk lagi adalah ketika dia berhenti mendidik istri dan keluarganya karena futur. Itu lebih buruk karena itu kewajibannya lebih awal dibandingkan sebelumnya. Assalamualaikum. Ya. Jadi mendidik istri dan anak tidak boleh ada kata futur. Hatta walaupun memang terjadi penentangan atau tidak dituruti, jangan futur. Teruslah mendidik. Nah, ini talibul ilmu seperti ini. Dan kalau memang skala keluarga dan juga skala masyarakat juga digarap, ya, maka jangan futur. Terus sebar ilmu dan faedah. Kalau di celah A nggak bisa, maka pakai metode B. Yang penting ilmu kita jangan terhenti di hati kita sendiri, melainkan sebarkan faedah-faedah itu. Nah, berhati-hati dari sikap futur, berputus asa, yaitu lemah setelah sebelumnya kuat. Dengan alasan di sini sedikitnya orang yang mengambil faedah dan sedikitnya responden. Sedikitnya orang yang mengambil faedah. Sedikitnya dengan hujah apa? Sedikitnya mustafid dan sedikitnya raghib. Mustafid, sedikitnya orang yang mengambil faedah. Ya, enggak ada yang ngambil faedah dari saya misalnya. Atau raghib, yaitu orang yang pengen tuh sedikit. Enggak ada yang orang dengerin antum. Hati-hati dengan alasan ini, atau dengan kenyataan ini, jangan sampai membuat antum putus asa untuk memberikan yang baik. Maka hendaknya ia bersemangat dalam menyebarkan ilmu. Kalau yang dulunya rajin menyebarkan ilmu lewat media sosial, maka janganlah tiba-tiba menghilang darinya. Karena itu tetap baik. Walaupun sebatas menyebarkan poster dakwah atau poster kajian, maka janganlah futur. Karena itu kebaikan. Meskipun yang like sedikit atau yang komentar nggak ada. Dan Allah itu yang kita rasakan, ikhwan. Ketika kita mengkaji ilmu benar, yang nonton sedikit. Tapi ketika kita live streaming jalan-jalan, ya nonton banyak. Anda kemarin seperti itu. Ini saya buktikan di Facebook, ikhwan. Coba, Anda buktikan ya. Anda pengen lihat berapa yang nge-view di kemarin waktu Anda jalan-jalan ke Dieng dan antum alhamdulillah pada nggak ada, masya Allah. Mana ya, udah di bawah-bawah nih. Sebentar, di bawah-bawah nih. Ketika kajian daurahnya yang nonton paling totalnya udah baru 100 berapa views, berapa 100 berapa yang atau 200 berapa yang nonton. Ketika Anda live cuma perjalanan naik pick up sama teman-teman, 3.100 yang nonton. Ada apa dengan antum, wahai rakyat jelata? Hah? Yang like 204, yang komen 26, yang nge-share 2 shares, yang views, yang nonton udah 3.100 kali. Iya, itu paginya. Kemudian
Maghribnya ada kajian 249 tok yang 249 kali ditonton, itu pun bukan nonton full orang-orang itu. Nonton flash. Waduh dia astagfirullah langsung. Kajian kan. Tapi bukan itu masalahnya, bukan itu. Masalahnya adalah interest orang untuk ilmu yang mapan itu memang tidak seperti interest orang yang pengen ngelihat pemandangan jalan-jalannya, beda. Ya, kita maklumi satu sisi tapi kita sayangkan sisi lain, gitu loh. Dan orang yang melihat ilmu, ada beberapa channel para masyayikh ya kawan, channel para masyayikh. Ini kenapa? Apa kena jenggot anda atau gimana sebenarnya sih? Beberapa channel syekh yang anak kenal para masyayikh ini, masyayikh Saudi terutama, memiliki ilmu yang masya Allah. Ketika live streaming yang nonton nggak sampai 10, nggak sampai 10. Tapi syekh ini nggak pernah futur. Padahal terlihat dari wajahnya wajah capek dan wajah ngantuk, kayak sebentar lagi tidur, tapi nggak tidur syekh ini. Sampai 1 jam lebih, dan itu di studio. Isi kajian di studio itu lebih susah, Pak, daripada isi kajian di depan antum. Benar. Susahnya apa? Depan antum, anda ngelihat wajah antum, masya Allah. Tapi syekh ini di studio, yang mungkin cuma ada kameramennya. Itu pun kita nggak tahu kameramennya ke hamam mungkin, atau ke WC, atau mungkin ngantuk juga, anda nggak tahu. Tapi syekh itu tetap ngajar. Iya. Ada beberapa masyayikh yang anda kenal di Saudi Arabia yang ilmunya luar biasa. Ada melihat di antara Syekh Abdul Muhsin Az-Zamil namanya. Mungkin di kita asing sekali, sangat asing. Tapi dia salah satu masyayikh kibar di Saudi Arabia. Punya channel beliau. Dan termasuk yang mengikuti kajian-kajian ilmiah beliau. Beliau mutakhasis di bidang hadis. Namun juga beliau banyak mensyarah kitab-kitab fiqh Hanbali. Ana sering dengar kajian beliau, masya Allah. Udah berusia tua beliau. Yang ketika beliau live streaming atau semisalnya atau primer ya, yang nonton nggak sampai 10. Ini ilmu yang dijelaskan oleh beliau, masya Allah loh, padahal nggak sampai 10. Ya udah gitu-gitu aja gitu. Tapi kadang ketika melihat kajian-kajian yang bahasannya hanya remah rengginang, itu masya Allah. Yang bahasanya hanya memperlihatkan banyaknya jemaah, ada tuh di Jawa Timur. Masya Allah, sampai belasan ribu yang nonton. Atau kajian, atau premier, yaitu mediumisasi jin ke tubuh orang. 9.000 yang nonton live. Subhanallah. Dan yang pelajaran di sini adalah para masyayikh tersebut dan beberapa asatidzah kita tetap istiqomah ngajar, gitu. Jadi hati-hati dengan futur gara-gara apa alasan? Nggak banyak yang ambil faedah dari saya, nggak banyak yang raghib, yang menginginkan saya. Maka kata beliau, hendaklah ia bersemangat dalam menyebarkan ilmu. Banyak atau sedikit responden itu bukan muskilah, itu bukan masalah. Sungguh ia mendapatkan pahala dalam 2 kondisi tersebut. Atau ikhwan sate santri yang datang cuma 3, kalau bisa jangan kayak gitulah ya. Kita sempat taruh kajian 3 doang. Memang sih ada sisi, ya masya Allah 3 doang. Sangat drastis, yang tadinya sekian belas, sekian puluh, 3 doang. Memang masuk ke hati, tapi istiqomah yuk. Karena apa? Sedikit atau banyaknya, tetap itu bermanfaat. Tetap itu berpahala. Ada dapat pahala dalam 2 kondisi itu. Kondisi banyak atau sedikit. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullah, wa rubbama yanfa'ullahu bidzadzikal qalila naf'an 'azima. Boleh jadi Allah Ta'ala memberi manfaat yang besar pada hal yang sedikit tersebut. Ya. Anda pernah mengisahkan antum enggak di Unaizah atau di Qasim, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Anda udah pernah ngasih tahu belum ceritanya? Khalas? Udah ya? Nah. Dan Syekh Utsaimin. Udah belum di sini? Bahkan kemarin udah kan?
Udah, yang bilang belum imma absen jasadnya, imma absen rohnya. Ngaku aja. Udah ya bener ya? Ah. Kan yang Anda bilang tinggal satu orang tuh loh. Yang Syekh As-Sa'di megang apel. Terus Syekh Utsaimin nanya, "Ma'adhi ya Syekh?" Hadhi tufahah. Saking Syekh Utsaiminnya polos ketika itu. Atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Arafta ma hadha ya bunai?" Kamu tahu apa ini? La adri ya Syekh. Hadhi tufahah. Ini adalah apel. Tuh sampai apel aja baru tahu ketika itu. Tapi jadi ulama besar, Syekh Utsaimin ulama besar, Masya Allah. Ya. Begitu ya. Jadi, tapi materi ini belum kan kita ya. Oh, yang ini udah berarti. Berarti dari Ayub bin Suwaid ya. Enggak apa-apa, kita ambil lagi ya. Jika kondisi sedikitnya orang yang mengambil manfaat itu mempengaruhinya, maka hendaklah ia menanamkan pada dirinya hadis berikut. Seorang nabi datang pada hari kiamat, ada bersamanya seorang pengikut, segolongan. Lalu ada juga nabi yang bersamanya 10 orang pengikut, ada nabi bersamanya 5 orang pengikut, ada nabi bersamanya enggak ada pengikut sama sekali, tapi derajatnya tetap sebagai nabi. Taib Ayyub bin Suwaid meriwayatkan dari Al-Auza'i rahimahullah. Abdurrahman Al-Auza'i. Dia berkata, Atha bin Abi Rabah atau mata Atha bin Abi Rabah yauma mata wa huwa ardu ahli al-ardi 'inda an-nas. Atha bin Abi Rabah, nama ini banyak di kitab-kitab hadis dan tafsir. Atha berkata Atha bin As-Sa'ib, kadang Atha bin Abi Rabah, beda orang. Atha itu ketika di hari wafatnya ya. Saat beliau wafat, beliau dikatakan bahwasanya disifati di sini Atha disifati sebagai ardu ahli al-ardi 'inda an-nas. Yaitu seorang penghuni bumi yang paling diridhoi oleh manusia. Jadi Atha bin Abi Rabah ini orang yang dicintai oleh masyarakat. Apa yang terjadi padanya di akhir-akhir hayatnya? Wa ma kana yashhadu majlisahu illa 9 aw 8. Tidaklah ada yang hadir di majlisnya Atha melainkan cuma 9 atau 8 orang saja. Padahal ini the best man on the earth bagi mereka. Ardu ahli al-ardi 'inda nas, orang yang paling dicintai, diridhai oleh manusia, yang datang ke kajian cuma 9 atau 8 orang. Iya enggak? Sekarang lebih enggak di sini? Lebih dari itu, alhamdulillah jauh. Ya mungkin 3 kali lipatnya mungkin atau sekian. Walaupun ya derajatnya beda dengan Atha pastinya. Tapi lihat orang yang terbaik aja ketika itu 8 atau 9 yang hadir itu udah menjadi takdir Allah buatnya. Itu loh. Maka hendaknya di sini katakan wal yahdhar kullal hadar min mudakhalatis syaitani wal ujbi 'inda kathratil hudur. Hendaknya penuntut ilmu berhati-hati, kullal hadar, dengan sangat hati-hati terhadap mudakhalatus syaitan, terhadap mudakhalah, pengaruh setan. Mudakhalah itu pengaruh nyusup dari syaitan. Hati-hati dengan pengaruh syaitan yang sifatnya pengaruh itu susupan dari syaitan. Wal ujub, dan juga sikap ujub 'inda kathratil hudur, ketika majelisnya dihadiri banyak orang. Bedakan ikhwan dengan antara senang ya, yaitu surur dengan ujub. As-surur dengan ujub itu beda ikhwan. I'jabul mar'i bi nafsihi dengan as-surur bi 'amalihi itu dua hal yang berbeda. Ya. Apa bedanya? Ujub dengan senang, ujub akan amalan sendiri dengan senang dengan amalan baiknya. Apa yang antum yang jawab? Tolong dijawab ikhwan. Ayo. Dijawab. Ajibu. Tolong jawab. Apa bedanya ujub dengan senang akan baiknya amalan dia? Ayo. Dua hal yang berbeda. Yang ujub itu jelas nggak boleh ya. Yang senang itu boleh. Tapi bedanya di mana? Silakan. Anda kasih waktu sampai adzan Isya. Ayo, fadhil.
Ayo. Ajibu, jawab ya ikhwah. Aja antum baik. Membesarkan dirinya sendiri. Oke, kalau senang? Tidak membesarkan, biasa aja. Oke, bagus Pak. Jazakallah khair. Sangat bagus. Menuju kebenaran dan benar insyaallah. Tapi ana pengen juga bapak lain atau ikhwan lain yang jawab. Tafadhalu. Ayo, silakan. Jangan nunduk, jangan ngedongak. Nunduk tanda takut, ngedongak tanda nggak punya jawaban juga, tapi belaga tahu. Ayo. Terus ngapain dong? Fadhalu, silakan. Ajibu, jawab. Ayo, fadhal. Jangan malu-malu. Ayo, fadhal. Untuk ini kan maknanya ta'azuma bin nafsi, mengagungkan diri sendiri. Betul, menganggap besar. Membelakangi Allah, artinya dia memberhalakan dirinya sendiri. Ya. Dan ini suatu kenegatifan. Betul. Tidak baik gitu. Oke, Karena kalau dia senang menghilangkan Allah gitu kan. menghilangkan Allah gimana? Maksudnya dirinya itu Oh iya, stop. Sekarang surur aja, Jangan surur. lagi ya. Yang surur aja Pak. Nanti takutnya makin susah lagi. Udah benar nanti jadi salah. Ayo. Kalau satu lagi apa Ustaz? Loh, kok malah tanya saya? Ya Ya. happy aja Ustaz. Happy aja. Enggak ada ulama tuh jawab surur itu adalah happy aja tuh enggak baru sekarang. Antum masya Allah thariqahnya itu thariqah yang beda antum. Kalau surur itu apa? Happy Ustaz. Ya oke. Ya. Kalau ujuk butuh respon orang lain. Kalau suruh Enggak harus. tidak butuh. Tidak butuh atau tidak harus orang tuh respon. Cukup dirinya sendiri aja yang senang gitu ya. Ya, bagus. Bapak alhamdulillah, antum juga alhamdulillah, tapi yang happy aja itu ana enggak tahu maksud antum apa tuh. Suruh tuh happy aja. Just fun. Ya pada baik ya, happy baik ya, just fun ya sama. Bahasanya beda lagi. Enggak. Just fun, happy aja itu enggak bisa disebut, enggak bisa mendefinisikan surur bi amali saleh. Enggak. Jadi benar, semuanya benar alhamdulillah. Tapi kita gabungkan ijabul mar' bi nafsi atau bi amali, itu dia ada kebanggaan dan kebesaran diri, merasa diri besar dan merasa dirinya lah atau merasa dirinya itu patut dipuji dengan itu. Sehingga memang ujub itu walaupun enggak selalu sehat. Walaupun ujub itu enggak seringkali membutuhkan pengakuan orang atau respon dari orang. Seringkali, tapi enggak selalu. Ada jadi juga orang ujub tapi dia enggak butuh respon orang, ada. Tapi dia sombong dengan namanya itu, hatinya itu merasa gue, tapi dia enggak butuh pengakuan orang, cuman merasa gue. Gitu loh. Itu iya, itu bisa ujub. Ya, ujub seringkali walaupun tidak selalu, seringkali membutuhkan pengakuan dan penglihatan orang. Jadi karena merasa dia besar dan seterusnya. Adapun surur bi amalihi as-salih, maka ini adalah tanda-tanda iman. Iya. Kata Nabi SAW apa? Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang amalan baiknya membuat dia senang dan amalan buruk yang membuat dia tuh enggak nyaman, maka dia mukmin. Gitu. Justru tanda-tanda iman seseorang tuh senang ketika dia bisa beramal soleh. Tapi senangnya itu bukan berarti dia membanggakan amalannya. Dan enggak harus orang juga tahu, enggak harus. Kalau orang tahu pun dia tidak merasa sombong dengan amalannya. Itu surur. Tapi itu enggak bisa ditafsirkan dengan happy aja, Pak. Ana enggak ngerti happy aja. Karena happy aja tuh ya senang-senang aja. Enggak, no. Itu kurang tepat lafalnya. Ya, Pak ya? Tapi jawaban pertama untuk ujub bagus, alhamdulillah. Apa tanya kalau salah tanya? Ana maafkan, ana selalu maafkan antum, Pak. Ana selalu maafkan antum. Bahkan kalau antum habis kajian nanti minta parfum, ana maafin, Pak. Bawa botol kosong. Oh enggak, alhamdulillah. Enggak jadi buat Ya. jadi buat.
Kalau bawa botol kosong sih ya bisa Pak, Anda kasih Pak. Tahu gitu bawa ya Bang ini ya, tahu gitu bawa ya. Jangan-jangan Pak Wen bawa botol kosong juga Pak? Masya Allah. Oke, kita lanjut. Ujub. Jadi beda ya, ujub dengan as-surur bi al-amal as-salih. Harus dibedakan. Jangan sampai kita itu merasa senang dengan sudah bisa beramal saleh dianggap ujub. Enggak, beda. Ya, enggak semua kesenangan itu disebut ujub. Kita senang bisa beramal saleh itu malah tanda keimanan. Antum merasa senang bisa hadir majelis, bahagia, ya tanda keimanan gitu. Ya. Begitu, bedakan. Itu jadi senang dengan Allah, dengan pemberian Allah Ta'ala berupa amal soleh ini, senang itu malah tanda syukurnya dia. Tanda syukurnya dia. Begitu, selama tidak merasa diri itu sombong. Atau menunggu pengakuan orang, jangan. Abdurrahman bin Al-Mahdi, ulama hadis zaman dari Imam Syafi'i. Abdurrahman bin Al-Mahdi ini beliau berkata, "Kuntu ajlisu yaumal jumu'ah fa idza kathura an-nasu farihtu wa idza qallu hazintu." Dulu aku duduk bermajelis hari Jumat. Ya, maksudnya majelis ini beliau ada majelis di hari Jumat, kajian. Nah, ini ana enggak tahu yaumul jumu'ahnya ini apakah di duha hari Jumat atau di siang atau sorenya hari Jumat, karena beda ya. Karena sebagian dari ulama berpendapat dimakruhkan memiliki majelis di pagi Jumat karena menyibukkan orang dari mubadarah ila salatil Jumat. Menyibukkan orang dari bergegas menunggu salat Jumat. Sebagian ulama berpendapat makruh loh punya kajian di Jumat pagi atau duha. Makruhkan sebagian ulama. Karena itu menyelisihi anjuran yang lebih bagus, yaitu intizar, mubadarah wal intizar Jum'ah, menunggu Jumatan. Ya. Mungkin antum mengira bahwasanya fadilah yang dalam hadis disebutkan ada orang yang momentum awal datang ke masjid untuk sholat Jumat dapat apa? Seperti sedekah apa? Unta, badanah. Di momentum kedua, laksana ibarat sedekah apa? Bakor, sapi. Momentum ketiga seperti sedekah apa? Kambing atau domba. Momentum keempat seperti sedekah apa? Ayam. Momentum kelima seperti sedekah apa? Telur. Kan orang banyak yang gak paham itu. Pahamnya, kalau datang marbot paling awal datang jam 11, belum ada siapa-siapa, buat nyalain audio Syekh Misal Rosid atau Syekh Sudes itu kan, jam 11 baru datang tuh, marbot. Dan gak ada yang datang sebelumnya. Paling pertama, alhamdulillah saya sedekah onta. Ya akhi, enggak, antum sedekah telur. Duh, kok telur kan saya datang paling awal? Belum ada yang datang. Kalau saya telur, terus yang datang jam 11:30 cangkangnya dong. Ya enggak. Tetap telur juga sama kayak antum, telur juga. Cuman pahala antum lebih banyak karena apa? Antum memfasilitasi, gitu kan? Lah, terus gimana memahaminya? Dimulai dari tulu' asy-syams. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lagi dimulai dari munculnya fajar, yaitu subuh. Ulama beda pendapat, tapi namun yang lebih kuat adalah dimulai dari munculnya matahari. Ya. Itu dibagi 5. Itu memahaminya. Sa'ah di sini bukan jam, tapi momentum, saat, ya. Kalau misalnya syuruk atau tulu'us syams kita jam 5,55 5:55 kalau salah. 5:50 Pak. 5:50 anggaplah jam 6 ya. Jumatan jam 12 bagi 5. Jam 11 dapat apa? Telur. Kasih tahu ke marbot antum.
Pas tahu kemarin. Dapat telur. Saya udah berjuang loh Pak. Jam 11 belum ada siapa-siapa. Jin aja belum datang. Saya datang. Telur. Nah, terus gimana saya supaya dianggap datang dapat apa? Sedekah unta. Ya jam 6. Loh. Kok bisa lah jam 6 saya jadwal tidur ya sih. Ya iya kayak gitu. Antum kok di Mekah, di Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Dan semoga Allah rezekikan Anda dan antum untuk umrah insyaallah. Amin. Antum bisa dari jam 6. Bahkan dari subuh antum enggak pulang ke hotel, tetap stay di situ. Itu banyak orang-orang yang dari subuh di situ, di masjid untuk mendapatkan fadilah ini. Jangan kemudian di Indonesia tiba-tiba udah di Indonesia, jauh dari Saudi, jauh dari Mekah, memahami bahwasanya jam 11 dapat unta. Ya enggak lah ya. Yang di sana aja dari pagi gitu loh, padahal di Madinah loh, di Mekah. Gitu ya. Makanya sebagian ulama memakruhkan majlis ilmu atau majlis di waktu-waktu duha itu. Tapi kan kondisi berbeda. Oke. Anggaplah Abdurrahman bin Mahdi ini di hari Jumat, entah di sorenya mungkin, atau mungkin beliau punya pendapat bahwa saya tidak makruh, dan memang sebagian ulama mengatakan tidak makruh punya majlis di masjid di duha Jumat, gak makruh, gak masalah. Maka kata Abdurrahman bin Mahdi, dahulu aku duduk bermajlis di hari Jumat. Jika banyak manusia yang hadir, aku merasa senang. So, padahal kan ini kan tabiat wajar ya. Namun jika sedikit aku pun merasa sedih. Jika sedikit aku pun merasa sedih. Lantas aku menanyakan hal itu kepada Bishr bin Mashhur. Maka dia berkata, apa kata Bishr? Hadza majlisu su'in fala ta'ud ilaihi. Ini adalah majlis yang buruk. Janganlah engkau kembali padanya. Fama'udtu ilaihi. Maka aku pun tidak kembali lagi ke majlis. Tidak ada majlis. Dia enggak mau ngajar lagi pada waktu itu. Udah. Demi menjaga keikhlasannya. Padahal kan senang atau tidak senang atau sedihnya itu sebenarnya ada sisi manusiawinya loh, ikhwan. Kalau kajian sate santri ini sampai full, kayak awal-awal dulu kan penuh tuh, sampai untuk nafas aja agak susah karena Covid. Dulu kan antum kan semua itu enggak kenal Covid. Ya kan? Enggak kenal. Masya Allah itu antum, Masya Allah masih hidup sampai sekarang, luar biasa. Spesies yang langka yang temukan di bumi ini tahun 2021 tuh ya antum. Ya Masya Allah. Orang pada ketakutan, antum malah nakut-nakutin. Subhanallah. Akhirnya anak kena habis itu. Anak kena habis itu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nikmat banget. Masa-masa itu masa-masa luar biasa. Iya. Misalnya penuh, Masya Allah. Ya, wajar sampai penuh, sampai ada yang keselip jemaah, ada yang nyelip di sini misalnya. Antum senang enggak, ikhwan? Senang. Ajib. Ya, penuh di sini sampai duduk sini, sampai ada yang nyelip mungkin di bawah di kolong atau ada yang memangku temennya. Ya, Masya Allah. Sampai luar misalnya, senang antum, Masya Allah. Ketika yang datang cuma 2 atau 3 orang, gimana perasaan itu? Tegang enggak? Tegang. Ustadznya kemudian melotot terus. Emosi gitu. Apa cuma segini yang datang sih, capek-capek gitu dalam hatinya. Ini kan manusiawi sebenarnya. Tapi bagi Bishr, hadza majlis susu, ini adalah majlis yang buruk. Ya. Ya untuk sekarang itu tentu kita nggak bisa ngomongin seperti ini ya jemaah ya. Misalnya jemaahnya sedikit senang, jemaah sedikit nggak senang, apa kayak merasa sedih. Jemaah banyak merasa senang. Terus kita vonis ini buruk, ya tentu itu makin menyakitkan. Ya, dan juga ketika antum misalnya ngundang seorang ustaz ke masjid antum atau majelis antum, ustaz itu nanya, kira-kira ada nggak yang datang gitu? Ya, antum jangan marah, jangan juga mengatakan ini ustaz nggak ikhlas, jangan. Karena bagaimanapun tabiat manusia pada seorang dai itu pasti ada. Senang ketika banyak yang hadir, agak gimana gitu ketika sedikit yang hadir itu maklum, ya.
Taib. Kemudian lihatlah, semoga Allah menjagamu, kata penulis, pengaruh seorang alim jika benar dalam pengajarannya. Taib. Di dalam biografi Al-Imam Baqi, namanya Baqi, ba, qaf dan ya, bukan Baqi. Saya beda. Baqi itu nama kuburan, nama daerah. Baqi bin Mukhlad Al-Qurtubi, berarti ini ulama Spanyol. Ulama Spanyol pada masanya, pada masa Andalus. Azan? Oh ya udah Kak, azan. Kita azan dulu berarti. Ini azan bukan ya, coba? Belum. Ini belum bunyi. Harusnya jam 7 lewat berapa ya? Ustaz, itu apa sebenarnya? Inda Juhayna khabarul yaqin. Ya, alhamdulillah. Di sini kita menuju ke pembahasan Al-Imam Baqi bin Mukhlad. Baqi bin Mukhlad adalah seorang imam dan disebut dalam Sirah A'lam Nubala, dia sebut sebagai juga Syekhul Islam Abi Abdurrahman Baqi bin Mukhlad Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Hafidh. Tapi sebutan Al-Hafidh bagi orang-orang ketika itu adalah orang yang menguasai puluhan ribu hadis, bukan sebatas bukan hanya hafal Al-Qur'an. Dan beliau termasuk imam dalam ilmu hadis, mengambil fiqih dari mazhab Maliki, dari ulama-ulama mazhab Maliki seperti Sahnun bin Sa'id dan seterusnya. Karena daerah Andalusia itu lebih kental ke mazhab Maliki dalam masalah hadis. Dan ulama-ulama ahli hadis di Cordoba dan di Andalus itu mereka juga fuqaha dalam bidang atau mazhab Imam Malik. Seperti di antara Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi Al-Maliki, itu juga ulama ahli hadis, ya, yang mana memegang manhaj salaf dalam masalah akidah. Begitu juga dengan Baqi bin Mukhlad Al-Qurtubi. Karena sebagian dari ulama Cordoba ketika itu mereka memegang memegang mazhab Asy'ariyah. Banyak dari mereka memegang mazhab Asy'ariyah. Di antara Al-Qurtubi ahli tafsir itu juga memegang mazhab Asy'ariyah. Dan karakter ulama Andalus atau Cordoba ketika itu karakter Maghrib. Maghrib itu kan Maroko barat. Ana pernah menyatakan kepada antum kisah tentang Ibnu Hazm Al-Andalusi, yang mana beliau memiliki kekerasan dan lisan yang tajam terhadap beberapa ketergelinciran ulama dan sampai menjelek-jelekan ulama. Karena memang bi'ah dan environment di daerah Maghrib seperti Maroko dan Spanyol itu memiliki mental cukup keras otaknya keras, maksudnya keras, perdebatannya sengit gitu bisa. Makanya Ibnu Hazm itu demi membela argumentasinya itu seringkali memakai watak asli orang-orang Maghrib, Maroko dan Spanyol misalnya. Adapun kalau misalnya ulama-ulama yang lebih halus itu biasanya di daerah Masyriq, yaitu Jazirah Arab dan lainnya. Makanya orang timur disebutnya orang timur. Masyriq itu timur, Maghrib itu daerah Spanyol dan Maroko. Ya. Baik orang timur, baik Jazirah Arab ataupun Andalus dan semisalnya, mereka sama-sama memiliki tekad yang bulat kalau untuk urusan ilmu. Makanya peradaban Islam ketika itu paling besar itu di daerah daerah yaitu Jazirah Arab, Mesir, orang-orang Arab maksudnya, ya. Dan juga orang-orang Maghrib, Maroko, Spanyol. Hanya saja qadarullah, beberapa dari orang Maghrib ini mereka terpedaya dengan entertainment, musik dan semisalnya, sehingga dari situlah mereka melemah. Wahai talibul ilm itu ketika dia mulai banyak porsi hiburannya, di situ dia melemah. Mulai banyak porsi hiburannya, di situ dia mulai melemah.
Nah, di sini siapa? Baqi' bin Mukhlad. Beliau itu dikenal sebagai orang yang termasuk awail yang memperbanyak ilmu hadis di Andalus dan menyebarkannya. Ya. Sehingga tidak sedikit dari ulama atau para masyayikh dari kalangan Andalusia yang menyerang beliau. Terutama sekali di masa-masa itu kan masa-masa mulai berkembangnya mazhab fiqih Maliki di Andalusia. Imam Malik itu di mana, ikhwan? Madinah. Ya. Dan banyak dari para penuntut ilmu Spanyol dan Maroko itu datang ke Madinah untuk menimba ilmu dari Imam Malik atau muridnya Imam Malik. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Dan Baqi' bin Mukhlad ini ulama tahun 200-an Hijriah. Jadi ketika itu yang berkembang di Andalus dan Maroko, Maghrib lah, dari Maghrib itu, adalah tamadhub. Masalah-masalah ilmu itu biasanya masalah-masalah mazhab Imam Malik, masalah fikih. Ya. Nah, Baqi' bin Mukhlad itu datang, maksudnya sebagai ulama daerah Cordoba, daerah Andalus, mempopulerkan ilmu hadis. Nah, ulama-ulama yang tadinya udah mapan, tersohor dengan keilmuan mereka di masalah-masalah fikih mazhab Maliki, maka mulai tidak suka dengan keberadaan Baqi ini. Karena apa? Yang ditawarkan Baqi ini tidak seperti settingan mereka, gitu loh. Seperti, paham gak maksudnya itu? Hah? Gak paham dah? Paham gak antum gimana? Gak ngerti? Ditanya antum baik. Gini loh. Ulama hadis cara memahami agama dan fikih itu pakai metode apa? Hadis. Ngerti gak loh? Ngerti? Wah, ini antum. Aduh. Kayaknya kita harus nginep nih kayaknya. Gimana cara memahamin antum, ikhwan? Gini loh. Antum pernah baca kitab Umdatul Ahkam enggak? Ya. Bagus. Pantesan bingung. Pernah baca kitab Bulughul Maram? Pernah dengar judulnya kan? Bacanya? Ya. Oh, alhamdulillah, mulai dapat hidayah nih. Nah, itu kan isi hadis-hadis, Pak. Hadis, apa yang kita pahami dari hadis gitu loh, dari faedah-faedah gitu loh. Oke? Pernah dengar matan Abi Suja? Enggak pernah. Antum mana usir loh. Enggak pernah. Kan di sini diajarin. Matan Abi Suja, Kifayatul Akhyar. Suja paman saya. Ya. Terima kasih Pak atas infonya. Jadi, kalau kitab matan fikih itu kesimpulan-kesimpulan fikih, Pak. Ikhwan, ini antum harus banyak belajar kayak ini, harus banyak ngaji, lebih lagi ya. Nah, jadi kan ada ahli hadis, ada ahli fikih. Gitu ya. Di ilmu di hadis kan ada fikih juga gitu loh. Paham nggak Pak? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bulughul Maram kan isi fikih tok tuh, kecuali bab terakhirnya, kitab terakhirnya. Nah, ahli hadis memahami fikih biasanya dengan cara versi ahli hadis gitu loh. Menjamak hadis demi hadis, mengumpulkannya, memahaminya bagaimana secara begitu loh. Tapi kalau fuqaha, cara memahami fikih mereka itu melalui kitab-kitab matan. Kitab-kitab fikih, Thariqatul Fuqaha namanya. Gitu loh. Ngerti sini? Ketika ada para ulama dalam memahami suatu bidang ilmu,
tapi caranya beda gitu loh. Gimana? Bisa dipahami nggak? Nah, biasanya di Andalus itu ketika itu berkembang mazhab fikih Maliki. Cara memahami fikih itu versi mazhab. Dengan cara versi fikih. Bukan dengan jadi buku panduannya itu adalah buku fikih. Bukan buku hadis. Gitu, gimana? Paham nggak? Ahli hadis lebih luas karena ilmu mereka ilmu hadis. Bukan hanya fikih, akidah kan ada di hadis. Tentang akhir zaman ada di hadis. Tentang akhlak ada di hadis. Tentang fikih juga ada di hadis. Maka mereka itu satu paket. Ya, dalam hadis itu ada ilmu fikih. Maka mereka memahami ilmu fikih ini dengan cara apa? Memahami hadis. Jadi lewat hadis. Ya, begitu. Yang populer di Andalus itu ketika itu bukan dengan cara versi ahli hadis, tapi cara versi fikih. Nah, Baqi bin Mikhlad ini ahli hadis. Dan termasuk awal-awal ulama terawal yang menyebarkan hadis di Cordoba, di Spanyol, di Andalus gitu loh. Nah, karena yang tadinya udah mapan di situ rata-rata ulama fikih, mereka tuh merasa agak terganggu dengan cara ini, nggak seperti kebiasaan kita. Ada konflik, makanya diseranglah Baqi ini oleh beberapa ulama fikih di Andalus. Iya, anggaplah begitu tradisional, Pak. Iya. Oke, gimana? Teman-teman paham gak, Iwan? Udahlah, kita komat aja lah. Udah cukup. Energi anak udah inilah. Gak apa-apa, sabar. Ya. Alhamdulillah. Jadi maksudnya ada tahrikul akal di sini. Akal antum bergerak di sini. Gak apa-apa. Awalnya gak paham, kemudian paham itu kan berarti akalnya dipakai gitu loh. Kalau awalnya gak paham, terus makin gak paham, ini kan gak berakal. Jadi alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian dikira Imam Baqi ini adalah orang yang sangat memperhatikan tentang hadis dengan perhatian yang lebih. Lalu ia menyebarkan ilmu yang banyak di Andalusia. Jadi kalau ditanya, siapa ulama pertama Andalusia yang pertama kali menyebarkan banyak hadis di Andalusia? Jawabannya adalah Imam Baqi bin Mikhlad. Itu era 200-an Hijriah. Kalau Ibnu Abdul Bar itu era 400-an Hijriah. Jadi itu masih setelahnya. Al-Qurtubi itu siapa dulu? Kalau Abu Abdillah Al-Qurtubi itu ahli tafsir. Qurtubi itu banyak, Pak. Qurtubi yang di Spanyol matinya di Mesir. Ada nggak tahu kok yang mati jadi mana. Tapi apakah ini ahli tafsir? Yang itu adalah yang membuat kitab tafsir Al-Qurtubi. ya. Itu beliau ahli fikih dan ahli tafsir. Metode beliau metode fikih. Gitu. Bukan metode ahli hadis. Tapi ada Al-Qurtubi versi ahli hadis. Mensyarah kitab Sahih Muslim. Ada. Qurtubi beda, orangnya beda. Jadi Qurtubi itu banyak, Pak. Ibnu Hazm pun Qurtubi. Baqi bin Mikhlad Qurtubi. Ibnu Abdul Bar Qurtubi juga. Karena Qurtubi kan nisbat kepada Cordoba. Andalus lah, orang Andalus gitu. Seperti itu. Jadi Qurtubi yang membahas tentang Asmaul Husna, membahas tentang tazkirah fi ahwalil mauta, itu Qurtubi ahli tafsir. Metode ada ahli fikih. Ya, begitu. Nah, karena Imam Baqi ini dan juga karena Muhammad Wadduhlah, maka tempat tersebut Andalusia menjadi darul hadis yang tadinya taunya cuma fikih doang, mulai berkembang darul hadis karena Imam Malik itu pada asalnya adalah imamnya ahli hadis. Seharusnya kan hadis itu diboyong juga di Andalus gitu loh. Begitu Imam Malik. Imam Malik kan di Madinah. Tapi Imam Malik wafat 179 Hijriah. Dan di dalam biografi Hashim bin Al-Qasim disebutkan, ini ulama lain lagi, tapi dia di Baghdad. Penduduk Baghdad sangat bangga dengan Hashim bin Al-Qasim. Nah, terus ada juga ulama, ini terakhir aja, kisah terakhir. Di antara hal yang membuat takjub adalah ada ulama namanya Arok. Bukan kan Arok, ikhwan. Arok. Namanya Arok. Ain, Ra, Hamzah, Kaf. Arok bin Malik.
Arak bin Malik. Ini asli Madinah dia, beliau. Arak bin Malik Al-Ghifari Al-Madani. Ya, salah satu ahli ilmu. Itu di zaman kekhalifahan seperti Umar bin Abdul Aziz misalnya. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz tentang Arak bin Malik ini, ma a'lamu ahadan aktsara salatin min Arak bin Malik. Aku belum pernah tahu orang yang lebih banyak salatnya daripada Arak bin Malik ini. Suatu ketika sepertinya Arak ini punya kasus, ya. Jadi ketika di masa Umar bin Abdul Aziz, Arak ini punya posisi lah. Dan Umar bin Abdul Aziz suka dengan Arak, ya, baik gitu loh. Namun kemudian setelahnya ada kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik. Itu setelah Umar bin Abdul Aziz ada yang namanya penguasa Yazid, khalifah namanya Yazid bin Abdul Malik. Nah, di sini dikatakan Yazid bin Abdul Malik mengutus Arak bin Malik ke Dahlak. Ini bukan mengutus, salah. Dalam bahasa aslinya di kitab Syiar A'lam Nubala, ini kan di kitab Tahdzib ya, samalah. Karya Ibnu Hajar Tahdzib. Di kitab dikatakan bahwasanya Yazid bin Abdul Malik nafa Arakan ila jazirati Dahlak min gharbi al-Yaman. Nafa di sini diterjemahkan Yazid bin Abdul Malik mengutus, bukan mengutus. Nafa di sini artinya mengusir atau mengasingkan. Salah. Yang sahih ini bukan mengutus ya. Di kitab terjemahan artinya mengutus. Yang sahih bukan mengutus. Nafa itu dalam fiqih artinya toroda atau ghorroba. Mengusir atau mengasingkan itu. Jadi Arak ini ulama, tapi diusir oleh khalifahnya sendiri. Entah ada kasus apa, Anda nggak tahu. Diusir ke Dahlak. Itu sebuah pulau di Yaman. Apa coba kata penduduk Dahlak? Ya. Kata penduduk Dahlak adalah, semoga Allah membalas kebaikan kepada Yazid atas hal ini. Orang-orang Dahlak memuji Yazid yang telah mengusir Arak ke Dahlak. Paham nggak? Anak ulangi. Arak bin Malik ini ulama. Masya Allah beliau ulama. Baik. Banyak sholatnya kata Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz sudah selesai wafat, digantilah menjadi khalifahnya siapa? Yazid bin Abdul Malik. Di masa Umar bin Abdul Aziz dulu, Arak ini termasuk ulama yang dibanggakan oleh Umar. Tapi di masa Yazid justru sebaliknya. Arak ini malah justru dinafikan, yaitu diasingkan dan diusir menuju negeri namanya apa? Dahlak. Oke? Sampai sini paham cuma? Konteksnya kan ini Arak ini bukan diutus. Diapain? Diusir. Diasingkan ke Dahlak sana. Gitu. Apa kata penduduk Dahlak setelah sekian lama? Semoga Allah membalas kebaikan kepada Yazid. Atas hal ini, ia telah mengeluarkan seorang laki-laki yang Allah ajarkan kebaikan kepada kami dengan kedua tangannya. Paham nggak maksudnya ya Pak? Antum kalau jadi ulama, dilecehkan oleh penguasa, diasingkan di Nusa Kambangan, di penjara antum di sana, malah orang-orang penjara pada bersyukur. Terima kasih wahai pemerintah, karena telah mengirim seorang yang telah mendidik kami. Paham nggak di sini? Itu maksudnya. Kalau udah paham, berarti kita selesai. Ya, Anda udah mulai darah tinggi soal. Enggak. Anda mencintai antum semua karena Allah. Masya Allah, antum tuh Masya Allah. Cuman memang kadang-kadang harus banyak sabar menghadapi antum. Tapi cerita terakhir ini ya, oke ya. Artinya ikhwan, kita ini thalibul ilm. Mau dizalimi kayak gimana, harus tetap berbuat ihsan. Tetap memberikan faedah. Nanti akan ada hikmahnya kok gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.